Halo guys, kali ini aku akan kembali membahas kelanjutan cerita drama The Perfect Match episode kelima ya. Di awal episode kelima, terlihat Tuan Wang yang merasa takjub dengan hidangan yang disajikan Wei Fekin. Tuan Wang terus memuji Wei Fekin karena mampu membuat cita rasa anggur miliknya muncul seluruhnya. Tuan Wang turut memuji lemur yang ditangani oleh orang-orang hebat. Lalu setelah itu semua, Tuan Wang mengajak Wei Fekin untuk pergi dengannya membicarakan makanan dan meminta untuk dimasakkan sesuatu. Meski bingung, Wei Fekin tampak menerima ajakan tersebut dengan senang hati. Sementara itu, di sisi lain, tampak Yukin sedang memuji kehebatan Wu Tian dalam memilih orang. Lalu gadis itu mengingatkan Tianzi untuk belajar mengelola perusahaan lebih baik agar bisa membantu Wu Tian kelak. Adegan berikutnya terlihat ketika Wei Fekin sedang duduk sendirian di luar tempat pesta yang gerimis. Lalu Wu Tian datang dan memakaikan jasnya di bahu Wei Fekin agar tidak kedinginan. Setelah itu, Wu Tian menanyakan pendapat Wei Fekin mengenai pesta. Wei Fekin secara jujur menyampaikan kesenangannya berkumpul dengan orang-orang di pesta. Ia pun menyampaikan keinginannya untuk punya banyak uang dan menjadi bisa bersenang-senang seperti hadirin pesta. Saat itu juga, Wu Tian menceritakan bahwa dia bukan hanya merasa bahagia ketika kaya, namun lebih banyak kehilangan waktu dan mempunyai banyak tanggung jawab. Wei Fekin pun akhirnya sadar bahwa Wu Tian ternyata juga punya beban besar. Lalu Wu Tian akhirnya mengucapkan permintaan maaf dengan tulus pada Wei Fekin menyoal kejadian kemarin di pasar malam. Ucapan itu membuat Wei Fekin mau ketika diajak kembali bekerja di Lamur. Wu Tian juga berjanji akan mengajari segala yang ia bisa soal memasak kepada Wei Fekin, sehingga nantinya Wei Fekin bisa pergi ketika sudah menguasai. Akhirnya, mereka berdua mengikat kelingking sebagai pertanda janji yang telah dibuat. Setelah itu, terlihat Wu Tian dan Wei Fekin kembali masuk ke ruangan pesta. Wu Tian meminta Wei Fekin untuk menunggu sebentar di pinggir ketika ia menyadari sesuatu di hadapannya. Wu Tian menyapa Ruxi dengan panggilan sayang karena ingin membuat Ruxi mengusir dua pria mabuk yang mengganggu. Ruxi pun berterima kasih pada Wu Tian, kemudian membahas mengenai keterlambatan kehadirannya. Ruxi terlihat bercanda bahwa ia patah hati karena ditolak Wu Tian untuk pergi bersama. Namun, setelah itu, ia mengatakan yang sebetulnya bahwa Ruxi hanya harus menyelesaikan masalah pribadi terlebih dahulu sebelum datang. Ruxi menyandarkan kepalanya pada punggung Wu Tian sambil menceritakan keresahannya menyoal lelah menghadapi ekspektasi keluarga Meng dan Wu terhadap dirinya dan Wu Tian. Ruxi menyampaikan bahwa ia ingin bertemu Wu Tian hanya sebagai pria dan wanita tanpa embel-embel keluarga. Ruxi menganggap bahwa ia dan Wu Tian pasti akan menjadi pasangan sempurna. Tetapi usai mendengar ucapan tersebut, Wu Tian justru pamit untuk mencari teman kencannya karena musik sudah dimulai. Wu Tian pun meninggalkan Ruxi sendirian. Adegan selanjutnya tampak di mana Wu Tian berdansa romantis dengan Wei Fekin bagai ketika latihan. Mereka berdua tampak begitu menikmati musik dan dansa. Sampai akhirnya, Ruxi datang dan meminta izin pada Wei Fekin untuk meminjam Wu Tian sebagai rekan dansa. Wei Fekin pun tidak keberatan sehingga Wu Tian terpaksa harus berdansa dengan Ruxi. Ruxi tampak begitu dominan ketika berdansa dengan Wu Tian sehingga menjadi pusat perhatian di pesta. Sampai akhirnya, datanglah manajer Peng Xiaobi dalam kondisi mabuk bersama pasangannya yang ikut menari bersama secara meriah di tengah ruang pesta. Lalu Meng Xiaobin menarik Wei Fekin untuk ikut menari di tengah. Wei Fekin mulai menari riang usai mendengar lagu yang ia kenal musiknya. Hal itu membuat semua orang di pesta tertarik untuk ikut menari bersama. Suasana pesta menjadi sangat meriah. Wei Fekin menjadi pusat perhatian, sehingga banyak orang yang mengajaknya minum sampai gadis itu mabuk. Wu Tian yang bermaksud menjaga Wei Fekin justru terpaksa banyak minum. Sampai pada akhirnya, pesta selesai dan Tuan Wang memberikan hadiah anggur pada Wu Tian sambil berterima kasih pada Wei Fekin karena telah membuat pesta terasa meriah. Tuan Wang pun menyampaikan bahwa ia teramat menyukai Wei Fekin dan bermaksud mengundangnya ke rumah lain waktu. Di luar, tampak Wu Tian dan Wei Fekin sedang menunggu mobil untuk pulang dalam kondisi mabuk berat. Wu Tian sempat menyapa Ruxi yang hadir di tempat tersebut dan meminta Tianzi untuk mengantarkan Ruxi pulang. Saat Wu Tian dan Wei Fekin pergi, Ruxi menyampaikan kekecewaannya karena Wu Tian mengantarkan Wei Fekin pulang, sedangkan menyuruh
orang lain untuk mengantarkan dirinya. Sementara Wu Tian sedang berada di mobil bersama Wei Fei Qin. Di tempat lain, Meng Xiaowei tampak menunggu kedatangan Wei Fei Qin dengan sangat cemas. Dia terus berprasangka buruk terhadap Wu Tian dan Wei Fei Qin yang tak kunjung pulang sampai larut malam. Adegan berikutnya adalah ketika pagi hari datang, dan Wu Tian yang baru saja terbangun dari tidurnya terkejut mendapati Wei Fei Qin sedang tidur bersamanya di kasur kamar Wu Tian. Begitu Wei Fei Qin ikut terbangun, mereka pun saling berteriak mempertanyakan apa yang telah terjadi karena Wu Tian bertelanjang. Sedangkan Wei Fei Qin justru sedang mengenakan pakaian Wu Tian. Akhirnya, setelah terus-terusan adu mulut, mereka berdua bersama-sama mengingat kembali kejadian semalam. Ternyata, mereka berdua berada di rumah Wu Tian karena ingin menikmati anggur seharga $800, pemberian Tuan Wang menggunakan caviar milik Wu Tian. Saat mulai memahami situasi, tiba-tiba bel rumah Wu Tian berbunyi sehingga membuat Wu Tian panik dan Wei Fei Qin pun mencari tempat bersembunyian. Begitu Wu Tian membuka pintu apartemennya, ternyata tamu itu adalah ibunya yang mampir saat sedang lari pagi. Saat ibu terus menanyakan soal pesta dengan Ruxi, sementara itu Wu Tian hanya terus asal menjawab karena kebingungan. Sampai akhirnya sang ibu menemukan bekas lipstik dan gaun putih di ruang tengah. Wu Tian lantas panik dan berusaha mencari alasan. Namun ternyata akhirnya sang ibu mengatakan bahwa ia paham situasi dan tidak mau mengganggu. Sang ibu menduga bahwa Wu Tian bersama Roxy semalam suntuk. Akhirnya ibu Wu Tian pun bergegas pamit dan meninggalkan apartemen. Usai sang ibu pergi, Wu Tian kembali menemui Wei Fei Qin di kamar. Mereka berdua kembali membahas apa yang telah terjadi semalam dan berusaha mengingat semua yang terjadi. Lalu, mereka berdua teringat bahwa mereka sempat mabuk ketika merayakan keberhasilan Wei Fei Qin ketika menjadi perwakilan Lamur di pesta. Mereka berdua saling bersikap manis, seperti mencubit pipi dan saling memuji. Sampai ketika Wei Fei Qin akan melepas gaun karena kepanasan, Wu Tian mencegah Wei Fei Qin dan justru pergi untuk mengembalikan kemeja putih untuk dipakai Wei Fei Qin. Setelah itu, nampak di dapur apartemen, Wei Fei Qin masih mempertanyakan kenapa Wu Tian datang dalam keadaan telanjang. Wu Tian pun menjelaskan bahwa itu memang kebiasaannya ketika sedang tidur di rumah sendirian. Wei Fei Qin pun justru mengerti dan memaklumi alasan tersebut. Wu Tian lantas membuatkan Wei Fei Qin ramuan untuk meredakan penggar dari campuran bahan Tiongkok dan Barat. Saat Wei Fei Qin berniat meminumnya, tiba-tiba ia melihat jam dinding dan langsung panik karena waktu menunjukkan pukul 7. Wei Fei Qin mengira ia akan dimarahin ibunya. Namun, Wu Tian segera mencegah kepergian Wei Fei Qin agar meminum ramuan buatannya dan berganti baju terlebih dahulu sebelum pergi. Wei Fei Qin pun akhirnya menurut. Adegan selanjutnya terlihat di mana Wei Fei Qin berjalan pelan-pelan ketika masuk rumah menuju ke dalam kamarnya. Wei Fei Qin berhasil masuk kamar tanpa ketahuan. Lalu, ia sempat mengagumi gaun pemberian Wu Tian sebelum melihat ke buku catatan ayahnya. Wei Fei Qin lantas teringat tentang apa yang terjadi selama ini di Lamur, sehingga ia pun berniat untuk meninggalkan jurnal milik ayahnya dan mulai membuat buku menu miliknya sendiri. Berikutnya, Wei Fei Qin menyerahkan jurnal milik ayahnya kepada adiknya yang bernama Yang ketika sedang sarapan. Wei Fei Qin juga menasihati adiknya agar serius mempelajari kuliner agar kelak bisa membangun restoran bersama dirinya. Obrolan Wei Fei Qin tersebut rupanya didengar oleh sang ibu yang bersembunyi di balik tembok. Sang ibu merasa bersalah karena apabila waktu itu tidak terjadi kecelakaan, maka hidup Wei Fei Qin tidak akan seberat sekarang. Lalu tiba-tiba Yang mendapat panggilan telepon sampai membuat wajahnya panik. Wei Fei Qin yang curiga lantas menemui sang ibu dan berkata bahwa ia akan mencari tahu apa yang terjadi pada sang adik. Saat keluar rumah, Wei Fei Qin bertemu dengan Meng Xiaowei yang terlihat marah karena Wei Fei Qin tidak pulang. Meski berusaha menutup-nutupi apa yang terjadi, akhirnya Wei Fei Qin keceplosan dan mengakui bahwa ia mabuk dan menginap di rumah Wu Tian. Akhirnya, setelah menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa antara ia dan Wu Tian, Wei Fei Qin lantas pamit pada Meng Xiaowei untuk berangkat kerja ke Lamur. Selanjutnya, tampak Wu Tian sedang berada di dalam mobil. Dia terlihat sedang berbicara dengan manajer Peng Xiaobin lewat panggilan telepon ketika lampu merah jalan raya. Lalu, telepon ditutup setelah Wu Tian melihat Wei Fei Qin berada di dekat mobilnya. Semula, Wu Tian mengira bahwa Wei Fei Qin akan berangkat kerja. Namun, gadis itu justru melaju ke arah lain. Wu Tian yang penasaran bergegas membuntuti Wei Fei Qin.
Wu Tian yang berhasil membuntuti Wei Fei dan berhenti di sebuah tempat ginekologi. Wu Tian lantas teringat hal yang terjadi tadi malam. Wu Tian merasa tidak ingat seutuhnya, namun mengira bahwa Wei Fei hendak memeriksa kehamilan. Karena merasa harus bertanggung jawab, Wu Tian pun masuk ke dalam ginekologi, menyusul Wei Fei. Wu Tian mengatakan pada Wei Fei bahwa ia akan bertanggung jawab. Namun, ternyata Wei Fei justru sedang menemui adiknya yang sedang memeriksa dirinya bersama sang pacar. Wei Fei pun tampak marah terhadap tingkah laku Yang, meski sang pacar tidak hamil. Yang terus membela diri dan mengatakan bahwa ia sudah dewasa dan berhak memilih. Ketika Yang mengatakan bahwa dirinya akan membahagiakan pacarnya jika terpaksa menikah, Wu Tian tidak kuasa menahan diri untuk ikut campur. Wu Tian ikut menyudutkan Yang dengan berbagai pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Yang mengenai cara membahagiakan orang lain. Yang pun pergi membawa pacarnya meninggalkan Wei Fei dan Wu Tian. Saat sedang berdua dengan Wei Fei, Wu Tian mengatakan bahwa yang ia sampaikan di ginekologi tadi sungguh-sungguh. Wu Tian akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, sehingga Wei Fei bisa mengandalkannya. Wei Fei hanya mengiyakan ucapan Wu Tian. Lalu Wu Tian pun pamit pergi sambil terlihat terus memikirkan apa saja yang sebenarnya telah terjadi tadi malam. Adegan berikutnya tampak di mana Tianzi sedang sarapan bersama Ruxi. Namun, Ruxi justru asik menulis artikel mengenai Wei Fei, seorang yang berasal dari pasar malam namun mampu membuat pesta anggur kalangan tinggi jadi meriah karena masakannya. Lalu, Tianzi mengatakan pada Ruxi bahwa ia sedang berusaha mendekatkan Ruxi dengan Wu Tian seperti yang diminta oleh ibu Wu Tian. Tianzi juga menyampaikan bahwa Wu Tian lama tidak punya pacar dan tidak berbakat mendekati wanita. Sehingga Tianzi meminta agar Ruxi lebih berusaha karena Wu Tian adalah hadiah yang sepadan. Ruxi pun mengiyakan permintaan Tianzi dan segera menghubungi Wu Tian saat itu juga. Selanjutnya, terlihat situasi yang sedang kacau balau di Lemur usai mereka membawa artikel yang ditulis Ruxi mengenai kehebatan Wei Fei. Para bawahan chef pun meledek Jack yang posisinya terancam oleh Wei Fei. Namun, Wu Tian datang disambut oleh mereka semua. Wu Tian meminta semua berkumpul untuk membahas sesuatu yang penting. Awalnya, tampak para bawahan mengira Wu Tian akan membahas artikel Gina. Namun, Wu Tian justru memberi informasi mengenai penyesuaian menu untuk perubahan musim. Wu Tian lantas mempresentasikan cara membuat kari Thailand yang akan menjadi menu utama. Lalu, para bawahan chef mempraktekkan apa yang baru saja diajarkan Wu Tian. Wei Fei terlihat begitu menjanjikan ketika memasak kari Thailand, disaksikan oleh staf Lemur. Manajer Peng Xiaobi tampak menarik Wu Tian untuk mempertanyakan keberadaan Wu Tian bersama Wei Fei usai pesta anggur. Namun, Wu Tian hanya menjawab asal dan justru bertanya balik kepada manajer Peng Xiaobi yang ternyata lupa semua yang terjadi kemarin. Peng Xiaobi pun terlihat lupa dengan pasangan pestanya. Dia hanya mengeluh kesakitan di sekujur tubuh dan beranjak pergi. Lalu, Wu Tian melihat Wei Fei dari kejauhan dan menyadari bahwa jantungnya berdegup sangat kencang meski sama sekali tidak minum kopi hari ini. Kemudian terlihat di mana Wei Fei sedang dimarahi Jack saat sedang memasak kari karena tidak memakai timbangan. Lalu Wu Tian datang untuk mengambil alih Wei Fei. Wei Fei pun membela diri bahwa Wu Tian lah yang mengajarinya untuk spontan dalam memasak. Akhirnya Wu Tian mencoba menjelaskan pada Wei Fei mengenai tidak adanya kesuksesan tanpa aturan. Wei Fei pun mendengarkan nasihat dari Wu Tian. Setelah itu, Wu Tian menyuruh manajer Peng Xiaobi untuk mengajari Wei Fei sebagai orang terdepan dalam menyajikan makanan. Meski sempat mempertanyakan, manajer Peng Xiaobi akhirnya menuruti permintaan Wu Tian tersebut. Selanjutnya, ketika Wu Tian dan manajer Peng Xiaobi sedang keluar dari dapur, mereka tampak terkejut atas kehadiran Ruxi yang membawa sup masakannya untuk menghilangkan mabuk Wu Tian. Setelah itu, Ruxi mengobrol dengan Wu Tian mengenai undangannya pada wartawan yang akan hadir. Sehingga Ruxi dan Tianzi yang akan mengurus segalanya hari itu. Ruxi sempat mempertanyakan kondisi Wei Fei yang sempat mabuk tadi malam. Ruxi juga sempat mempertanyakan apakah Wu Tian menginap bersama Wei Fei, namun segera mendapat bantahan dari Wu Tian. Akhirnya mereka berhenti mengobrol untuk melakukan pekerjaan masing-masing karena Lemur sedang dalam situasi sibuk.
Adegan berikutnya, tampak Wei Fei Qin sedang menelpon Meng Xiaoyi untuk meminta bantuan dalam pengawasan Yang. Wu Tian sempat menyuping pembicaraan itu dan mendengar bahwa Wei Fei Qin menganggap Meng Xiaoyi sebagai teman terbaiknya. Wu Tian langsung kesal sampai membuatnya berputar-putar keliling meja. Sambil makan mentimun, begitu sampai di dapur, ia menunggu Wei Fei Qin. Begitu Wei Fei Qin datang, Wu Tian marah karena Wei Fei Qin seperti punya banyak waktu luang. Wu Tian pun mengetes Wei Fei Qin dengan melemparkan pertanyaan mengenai sajian menu persiapan malam itu. Namun, Wei Fei Qin ternyata bisa menjawab semua pertanyaan dengan sigap. Wu Tian pun langsung pergi usai semua pertanyaan dijawab. Masalah terjadi ketika Lamur kedatangan seorang pelanggan yang berisik. Wei Fei Qin merasa bertanggung jawab atas hal itu karena pelanggan itu mengganggu tamu lainnya, sehingga Wei Fei Qin memarahi pelanggan tersebut yang kemudian mendapatkan protes. Karena perdebatan itu, akhirnya Wei Fei Qin menyuruh pelanggan itu untuk pergi dari Lamur. Wu Tian lantas bergegas datang untuk menarik Wei Fei Qin. Begitu Wei Fei Qin menceritakan semua alasannya, Wu Tian pun mengerti. Namun, justru memberi nasihat bahwa sikap Wei Fei Qin itu salah. Wu Tian menceritakan bahwa tamu Lamur tidak dibedakan oleh kasta dan semua orang boleh makan di Lamur. Wu Tian mengingatkan pada Wei Fei Qin bahwa sikap arogan gadis itu harus segera dihilangkan. Wu Tian juga menjelaskan pada Wei Fei Qin mengenai alasannya menempatkan Wei Fei Qin di depan adalah untuk membantu Wei Fei Qin menemukan pilihan mengenai chef seperti dirinya di masa depan. Wei Fei Qin tampak memahami semua maksud ucapan Wu Tian. Wu Tian dan manajer Peng Xiaobi tampak membungkuk penuh di depan pelanggan yang berisik untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Wu Tian menyampaikan bahwa semua adalah kesalahan dan tanggung jawab dirinya. Melihat itu, Wei Fei Qin lantas berhenti bersikap arogan dan ikut membungkuk di depan pelanggan sambil mengutarakan permintaan maaf yang tulus. Lalu, apa yang akan terjadi pada cerita selanjutnya? Nantikan kelanjutan alur cerita episode ke-6 drama The Perfect Match hanya di channel aku. Xie xie!